Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwah fillah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal." Amin halalin atau min haramin. Rawahul Bukhari. Akan datang suatu masa nanti di mana manusia tidak memperdulikan lagi dari mana mereka mendapatkan harta. Amin halalin atau min haramin. Apakah dari yang halal dia mendapatkannya atau dari yang haram? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ikhwah fillah. Allah Subhanahu wa taala tidak pungkiri yang namanya dunia begitu indah. Allah hiasi dunia supaya nampak indah. Semua kita cinta dunia. Semua kita suka sama dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi batasan-batasan di dalam kita menempuh kehidupan dunia, terutama di dalam mencari harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Manusia dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaannya kepada wanita dan kepada anak-anak, kepada kendaraan-kendaraan, kepada kebun, kepada hewan ternak. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kenikmatan dunia. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan ayatnya, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, katakanlah hai Muhammad kepada mereka, mau tidak aku kabari yang lebih baik daripada dunia dan seisinya itu? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, siapa yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jannat tajri min tahtihal anhar, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah, dan mendapatkan istri, pasangan-pasangan yang begitu suci dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, itu adalah tabiat daripada dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi batasan-batasan kepada kita semua bagaimana bermuamalah dengan dunia. Tidak semuanya harus kita terjang. Ada yang halal, ada yang haram. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan beranjak kaki seseorang pada hari kiamat sampai dia dipertanyakan 4 perkara. Di antaranya adalah an malihi min aina iktasaba wa aina anfaqa. Di antaranya adalah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana harta dia dapatkan dan kemana dia infakkan harta itu. Apakah ke jalan Allah atau kepada jalan selain Allah Subhanahu wa taala, atau justru harta itu untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, di antara harta yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan adalah harta riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Alladzina ya'kuluna ar-riba, orang-orang yang memakan riba, kata Allah Subhanahu wa taala, yang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memakan harta riba, la yaqumun, tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, illa kama yaqumul ladzi, kecuali seperti bangunnya orang-orang yang yatakhabbatuhu syaitan minal mas, yang kesurupan syaitan. Seseorang yang memakan harta riba dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bangkit pada hari kiamat nanti kecuali bangkitnya berjalannya seperti orang-orang yang kesurupan syaitan. Ikhwah fillah, kita tahu orang yang kesurupan seperti apa, ikhwah fillah. Teriak-teriak, berguling-guling, ketawa-ketawa. Ada di antara mereka yang menangis-menangis. Ada di antara mereka ada yang berlari sampai masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam got, masuk ke dalam sumur.
dan teriak-teriak. Dan mereka ada yang membuka bajunya tanpa rasa malu. Nah, ikhwafillah, ini sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kelak kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang ini, seperti orang gila, kira-kira malu enggak kita, ikhwafillah? Kalau di antara kita di dunia ada yang frustasi, ada yang stres, akhirnya buka baju, guling-guling, teriak-teriak di rumah. Mungkin yang mengetahui kita cuma istri, anak, beberapa teman saja yang mengetahui bahwa kita sedang gila, sedang ayan. Akan tetapi ketika di akhirat, ikhwafillah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berjalan dalam keadaan seperti ini, dan di sana kita disaksikan oleh teman kita, guru kita, kerabat kita, istri kita, anak kita, teman, karib, pemimpin kita, rakyat kita, kira-kira malu enggak kita, ikhwafillah? Sangat malu sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum qalu innama bai'u mithlur riba." Itu dikarenakan ketika di dunia dulu mereka mengatakan bahwa innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu sama saja dengan riba, padahal beda, ya ikhwafillah. Jual beli halal, akan tetapi riba haram, dan riba bukan bagian daripada jual beli. Nah, ikhwafillah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang menghancurkan kalian. Di antaranya adalah Rasulullah SAW mengatakan riba. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan dalam Al-Qur'an, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah Subhanahu wa taala akan membangkrutkan riba dan akan mengembangbiakkan yang namanya sedekah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan apa yang lebih daripada riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Fa illam taf'alu, kalau seandainya mereka tidak mau melakukan itu, tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'dhanu, maka izinkanlah biharbin minallahi wa rasulih, maka izinkanlah mereka untuk berperang kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwafillah, kalau kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang dengan Allah, kira-kira seperti apa, ikhwafillah? Allah yang berperang, Allah yang memerangi kita. Dunia milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan langit akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa kepala kita. Tidak sampai segitunya. Allah Subhanahu wa taala kirimkan nyamuk saja masuk ke dalam telinga kita, kita sudah kewalahan dan berteriak-teriak minta ampun, "Ya Allah, ampuni kami, ya Allah, ampuni kami." Baru nyamuk. Padahal Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menjatuhkan langit ke kepala kita dikarenakan kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah tantang. Yang tidak mau meninggalkan riba, katakan kepada mereka bahwa Allah mengajak kelahi. Berani kita kelahi dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhwafillah? Allah Maha Kuasa. Jabbar. Inna kaidi matin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tipu dayaku sangat kejam, sangat keras. Memang Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha ghafurur rahim wa annahu syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala pengasih, penyayang, tetapi iqab dan azabnya Allah Subhanahu wa taala juga pedih. Allah memang pengasih dan penyayang, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa murka, dan murka Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apa yang kita ketahui dari makna murka. Ikhwafillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Adz-dzahab bil-dzahab wal fiddah bil-fiddah wasy-sya'ir bil-sya'ir wal bur bil-bur wat tamr bil-tamr wal milh bil-milh. Faman zada aw istazada faqad arba, al-akhidh wal mu'ti fihi sawa." Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, yadan biyadin, tangan dengan tangan. Tidak boleh ada yang lebih, tidak boleh ada yang minta lebih. Beri di tangan, terima di tangan, terima sekarang. Faman zada aw istazada faqad arba, barang siapa yang melebihkan atau minta lebih, faqad arba, maka sungguh dia telah memakan riba. Al-akhidh wal mu'ti fihi sahwa, orang yang memberi ataupun yang diterima atau yang menerima hukumnya sama, kata Rasulullah SAW.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa." Pemakan riba, yang mewakilinya, yang mencatatnya, dan dua saksinya, mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama saja. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ar-riba thalathah wa sab'una baban. Aisaruha mithl an yankah rajul ummahu." Riba memiliki 73 pintu, kata Rasulullah SAW. Aisaruha, yang paling ringan daripada pintu surga itu, pintu riba itu adalah seperti seseorang yang berzina atau bersetubuh dengan ibunya sendiri. Ikhwafillah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala tentang riba. Tentang harta yang kita makan. Harus kita perhatikan dari mana kita mendapatkan harta itu. Karena semuanya akan bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, waktu kita, harta kita, keluarga kita semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.